Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di video gue kali ini gue mau ngebahas mengenai salah satu produk Xiaomi terbaru, yaitu Xiaomi Mi 10. Ada juga yang versi Pro-nya, tapi kita akan coba bahas yang Mi 10 yang rencananya pada bulan Mei ini akan masuk ke Indonesia, tepatnya di tanggal 8 Mei 2020. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, seperti biasa, gue memang tidak pegang handphonenya, tapi kita akan bahas apa yang ada di dalam website si Xiaomi ini. Ini adalah penampakan handphonenya ya. Dia mempunyai 4 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan. Dan kamera depannya ini dia menggunakan metodenya itu punch hole ya, nggak ada untuk poninya lagi. Ini pakai punch hole. Terus kemudian di sini tagline-nya adalah leading video in the 5G area. Oke, jadi si Xiaomi Mi 10 ini dia sudah mendukung konektivitas 5G. Meskipun di Indonesia itu 5G belum benar-benar bisa dipakai ya, tapi artinya handphone ini sudah future proof ya. Nah, ini di bawah ini ada nilai jual utama dari si Xiaomi tersebut, di mana dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 dengan konektivitas 5G, dan ada juga pipa pendinginnya di dalam handphonenya. Terus kemudian baterainya di 4780 mAh, 4 kamera dengan kamera utama 108 megapiksel, terus dia aperture-nya itu f1.33 ya, sensornya menggunakan OIS juga, artinya dia sudah ada OIS-nya. Terus untuk layarnya, dia refresh rate-nya adalah 90 Hz dengan bentang layar 6,67 inch ya, dot display with true color, artinya dia menggunakan Super AMOLED dan punch hole untuk kamera depannya. Kemudian untuk speakernya dia sudah stereo, dia sudah menggunakan dual speaker di bagian atas maupun di bagian bawah dari Xiaomi Mi 10 ini. Kita geser ke bawah, di sini ada new generation of Qualcomm Snapdragon 865. Ya, handphone ini menggunakan prosesor paling bagus dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 865 yang sudah mendukung 5G ya. Dan di sini diklaim bahwasannya prosesor Snapdragon 865 ini memiliki improvement ya, 25% lebih baik dibanding Snapdragon 855 yang kemarin. Dan juga lebih hemat daya 25% daripada si Snapdragon 855. Untuk skor Antutunya di sini dia bisa tembus katanya di 580.000 poin ya di sini nih. Oke. Mungkin teman-teman agak susah kelihatannya ya. Tapi di sini dia keterangannya adalah 580.000 poin untuk skor Antutunya, dan ini adalah generasi kelima untuk AI engine yang digunakan di Xiaomi Mi 10 ini. Dan ya, ini adalah mengenai internal memory dan RAM-nya. RAM-nya ini menggunakan LPDDR5 ya, 8 GB, dan internal storage 256 GB. Dua-duanya sudah UFS 3.0 yang artinya sudah lebih baik dibanding yang 2.1 kemarin. Di sini dia bisa improve di 29% katanya ya, support sampai dengan 5500 Mbps untuk pengaksesan datanya ya, untuk yang DDR5 ini. Dan untuk yang internal storage-nya itu dia juga bandwidth resist-nya di 44 GB per second ya, improve 29% juga dari generasi sebelumnya, yaitu LPDDR4 berarti ya. Terus kemudian di sini adalah VC liquid cooling, yang artinya si Xiaomi Mi 10 ini sudah ada pipa pendinginnya ya, menggunakan cairan, di mana cairannya itu dia katanya bisa reduce temperatur itu di 10 derajat Celcius, berarti artinya dia lebih dingin 10 derajat Celcius dibanding dengan prosesor yang biasanya ya, karena dia sudah disupport oleh si liquid cooling ini ya. Dia apalagi di sini Intelligent Thermal Control 3000 mm persegi ya, VC Heat Dissipation Area. Oh, dia kurang lebih ukurannya 3000 mm, artinya berarti adalah 3000 mm kurang lebih 3 cm apa 30 cm, ya itulah teman-teman tinggal bagi aja ya. Terus kemudian di sini Intelligent Thermal Control ya, bisa reduce 10,5 derajat Celcius ya, tapi di sini ada tanda bintangnya yang artinya tergantung dari tempat kalian menggunakan si handphone tersebut. Artinya apakah di ruang ber-AC, terus ataukah di ruang terbuka, atau dengan kapasitas ruangan yang suhunya juga lumayan panas.
Terus di sini entering the 5G area ya, tadi yang sudah gue informasikan bahwasannya si Xiaomi Mi 10 ini dia sudah support 5G ya, walaupun di Indonesia itu 5G belum bisa dipakai ya, katanya sih masih di tahun 2022 atau tahun 2021 ya, kita tunggu aja. Dan di sini WiFi-nya menggunakan WiFi 6 dan ada di sini fitur multi-link ya, artinya dia di sini support 2,4 GHz WiFi plus 5 GHz WiFi langsung ke 4 plus 4G atau 5G ya, simultan connection to up to 3 networks to ensure stable and interrupted connectivity. Itu untuk konektivitasnya, dia sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya juga Bluetooth 5.0 ya, sudah masuk ke area 5G katanya mereka. Dan di sini ada continuous improve in quality speed and experience ya. Di sini kameranya dia 108 megapiksel kameranya. Dia AI 2.0 tapi generasi yang kelima di sini. Terus dia juga sudah support 2 billion pixel per second. Oh, dia artinya bagus banget, dan dia ini kameranya bisa rekam di resolusi 8K ya. Rekam di resolusi 8K, dan ya tadi apalagi dia sudah support HDR plus juga, HDR10 plus juga. Dan ya ini 2 megapiksel. Nah, ini untuk kameranya dia ada 4. Nah, kamera yang pertama di sini adalah 2 megapiksel depth sensor, ini bagian atasnya. Terus kamera yang utama di bagian sini, ini kamera utama 108 megapiksel, 2 megapiksel macro lens dan ultra wide di 13 megapiksel nih yang di bagian bawah ini ya. Oke, terus kita geser lagi ke bawah. Ini adalah contoh hasil foto dari Xiaomi Mi 10 ini ya. Oke. Cuma ada 2 ya. Di sini tertulis shooting Mi 10 5G AI quad kamera. Oke, terus di sini ya tadi yang seperti gue bilang dia sudah support perekaman video di 8K ya, Ultra HD video kamera ya. Dia bisa support 8K, Pro mode juga ada di sini ya, mode Pro. Di sini terus ada apa lagi ya? Steady shoot ya, juga udah ada karena dia juga sudah ada OIS-nya di Xiaomi Mi 10 ini. Terus focus picking dan ya masih ada banyak lagi. Movie frame ya, movie frame, color focus, portrait mode, background blurring, 8 classic movie filter. Ya berarti ini dia bisa untuk edit, bikin video sinematik langsung di Xiaomi Mi 10-nya ya. Balance stereo yang artinya dia sudah ada dual speaker ya, kanan dan kiri ataupun atas dan bawah. Dia sudah stereo speaker. Dan ya ini layarnya juga 90 Hz display, 6,67 AMOLED 3D curve display. Dia layarnya melengkung di sisi kanan dan sisi kirinya, support HDR10 plus ya. Terus bentang layarnya 6,67 inci, baterai sensitivity-nya 180 Hz, white color gamutnya P3 white color gamut. Terus dia sampai dengan 1200 nit untuk brightness-nya ya. Dia besar sekali, dan ini juga high contrast ratio-nya adalah 5 juta banding 1. Ini bagus banget nih layarnya, berarti akan keren banget sih Xiaomi ini ya. True color ya, artinya dia layar apa yang ditampilkan oleh kamera, dia akan menampilkan warna yang sama juga di dalam layarnya ya. Baterainya 4780 mAh. Dia support juga untuk 30 watt fast chargingnya untuk yang menggunakan kabel. Begitupun juga dengan yang wireless chargingnya juga dia 30 watt. Terus ya, oke, segitu aja dari website Xiaomi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau misalnya teman-teman itu suka sama video gue, pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue, kemudian di like videonya dan disebarkan ke teman-teman kalian. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.